kita mungkin menikmati liburan yang dibayar dengan tanda kutip. Namun setelah itu kita mulai galau, resah. Ini sampai kapan nih? Kondisi seperti ini sampai kapan? Perkenalkan, nama saya Haidar. Alhamdulillah diamanahkan jadi Ketua TDA Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Terus itu aja. Di hari ini PW Nasional Online itu kita ada 2 materi ya. Yang pertama akan dibawakan oleh Kang Suci selama 30 menit nanti untuk pemaparan pemateri pertama. Terus yang kedua ada Coach Mario, nanti waktunya juga 30 menit. 30 menit selanjutnya itu kita gunakan untuk tanya jawab atau diskusi atau sharing, kurang lebih seperti itu ya. Untuk mempersingkat waktu saja, kita langsung beri kesempatan untuk Kang Suci. Silakan Kang. Baik, terima kasih Bang Haidar Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya, Kang Suci. Pagi hari ini saya akan sharing session ya tentang meningkatkan imunitas tubuh di era pandemi. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya terlahir dengan nama Suci Riyadi Prihantanto, akrab dipanggil dengan Kang Suci. Keseharian saya sebagai pelayan khususnya dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan kesehatan. Diantaranya adalah gangguan asam lambung dan kecemasan, psikosomatis, asma dan alergi, serta gangguan tidur. Dilihat dari sudut Chinese medicine dan holistic medicine. Oke, baik. Pagi ini kita akan membahas tentang meningkatkan imunitas tubuh ya di era pandemi. Yang pertama kali saya sampaikan adalah fakta fakta di balik dari virus ini. Faktanya yang pertama adalah penyebarannya ini luas, cepat dan luas. Penyebarannya cepat dan meluas. Di mana pada tanggal 27 Maret itu kita mengalami 1000 kasus pertama. Pada tanggal 27 Maret itu Indonesia mencapai angka 1000. Kemudian pada tanggal 4 Maret kita sudah mencapai angka 2000 pertama. Jadi berapa hari itu kira-kira? Hanya 10 hari ya? Nggak nyampe 10 hari. 12 April itu totalnya 4.200. Luar biasa ya. Di tanggal 16 April malah mencapai 5.500 dan pada tanggal 17 April kemarin itu mencapai 5.923. Berarti kalau boleh dirumuskan memakai matematika, N pangkat 2 berarti. N pangkat 2. Berarti 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Dengan tingkat kematian 520, sembuhnya 607. Oke.
Jika dilihat dari gambaran saat ini, kemungkinan kita ini akan selesai pada sekitar bulan Oktober dan November. Tentunya ketika sampai dengan akhir tahun lah bisa jadi. Ini akan mengakibatkan dampak yang cukup luas. Dampak yang cukup luas. Mungkin saja virusnya selesai di bulan Mei, Juni mungkin sudah selesai. Tetapi dampak daripada permasalahan ini jauh lebih lama dampaknya. Mungkin bisa di bulan Januari tahun 2021. Mungkin. Itu tahap-tahap normalisasi. Nah, yang terjadi maka akan menyebabkan berbagai macam sektor di bidang usaha, di jasa, di perdagangan juga berpengaruh. Fakta yang kedua adalah WFH, work from home. Kenyataannya, pada awal-awalnya, kita mungkin menikmati liburan yang dibayar dengan tanda kutip. Namun setelah itu, kita mulai galau, resah. Ini sampai kapan nih? Kondisi seperti ini sampai kapan? Mulailah galau. Dari mulai nggak bisa kemana-mana, sampai stres. Pemasukannya nggak ada, pengeluarannya selalu tetap, bahkan cenderung meningkat, akhirnya pada gelisah. Nah, banyak juga dari kita yang kerap sekali katanya dirumahkan untuk bekerja, belajar, beribadah. Nyatanya, banyak dari kita yang sibuk menonton televisi, chatting, makan, ya, tidur juga nggak teratur, dan lain sebagainya. Alhasil semua yang kita rasakan ini, semua yang dirasakan ini, membuat imunitas tubuh kita turun. Yang tadinya tidak terbiasa dengan pola seperti ini, ya, bekerja dari rumah, kemudian tidak tidak bisa di rumah saja, ya, banyak aktivitas, maka menyebabkan beberapa mulai stres di minggu-minggu yang kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan sampai dengan hari ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga saya tetap masih praktek mengatasi gangguan-gangguan kecemasan, stres itu tadi, yang semuanya ada yang takut tertular, ada yang takut persediaannya menipis, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita dapat meningkatkan imunitas tubuh kita di tengah era pandemi ini? Nah, untuk mengatasi hal ini, kita tidak bisa hanya satu persatu saja. Contoh, katanya minum empon-empon bisa
meningkatkan imunitas tubuh. Ya, betul. Tapi apa cukup itu? Enggak. Oke, Pak, katanya berjemur di sinar matahari. Nah, apa cukup itu? Tidak. Oke. Jadi kita harus melihatnya secara holistik. Secara holistik ini secara menyeluruh. Kalau kita melihat gambar peta ya dari samping sini, maka berbeda halnya ketika kita melihatnya dari sisi yang atas. Tampak lebih jelas. Kalau kita melihat dari sisi yang sebelah depan, katakanlah sebelah sini, maka berbeda dengan ketika kita melihat dari sudut atas, dari atas. Jadi terlihat gambarannya jelas. Oleh karena itu, terapi holistik ini memiliki empat aspek utama yang harus disentuh. Aspek yang pertama adalah spiritualitas. Ini kalau saya persentasekan bahwa 50% adalah spiritualitas. Yang kedua adalah mental. Mental itu jiwa, semangat. Semangatnya juga harus dibangun. Aspek yang ketiga, 20% lagi adalah psikologis. Aspek psikologis. Dan yang terakhir aspek fisik itu 10%. Pak, kenapa kok aspek spiritual itu lebih besar? Oke. Kira-kira begini. Dalam meningkatkan imunitas tubuh atau dalam mengatasi penyakit-penyakit yang ada, ya, saya bercerita dulu. Ya. Kalau seandainya kita memiliki uang di bank itu 5 juta rupiah. Kemudian kita mau membeli rumah seharga 300 juta rupiah. Kira-kira cukup nggak? Nggak cukup. Yeah. Supaya cukup, diapain? Ditambah. Entah itu nambahnya melalui investasi, atau diputar lagi untuk usaha, atau ditabung lagi hasil usahanya. Pokoknya minimal, seminimal-minimalnya dapat 30% untuk DP rumah. Oke. Cerita yang kedua, jika saldo pahala kita dengan Allah, ya, saldo pahala kita di Allah itu 5 juta poin. Kemudian untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita, termasuk menyembuhkan penyakit-penyakit, termasuk meningkatkan imunitas tubuh, itu butuh 300 juta poin. Saldo pahala kita cuma 5 juta. Keinginan-keinginan dan harapan-harapan kita untuk menyembuhkan itu butuh 300 juta poin. Kan jauh ini. Supaya nambah diapain? Yang 5 juta poin ini. Ditambah. Bagaimana cara menambahnya? Hanya ada 2. Berinteraksi kepada makhluk. Kalau yang punya binatang peliharaan, tumbuh-tumbuhan di rumahnya, ya wajib itu diurus. Terkadang kita hanya bisa membelinya saja, tanpa kita mampu mengurusnya.
beli kucing Anggora mahal-mahal, ngurusnya nggak mau, atau setengah-setengah. Nggak bisa tuh nambah saldo pahala. Apalagi nggak ikhlas. Kemudian tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan. Itu akan menambah saldo pahala kita ketika itu dilakukan secara ikhlas. Yang kedua, berinteraksi kepada Allah. Dengan cara apa? Ya ditambahkan ibadah. Ditambahkan sholatnya, sunnahnya, ditambahkan ibadah-ibadah yang lain. Nah, itulah kenapa banyak orang yang pergi atau melakukan terapi kepada banyak orang, kepada dokter A, dokter B, dokter C, dokter D, dokter Z, bahkan ke terapi alternatif, nggak sembuh-sembuh. Bisa jadi hutang kita sama Allah banyak. Jadi spiritualitas ini harus 50%. Apakah cukup hanya dengan ini? Tidak. Sarapan itu apakah harus nasi? Enggak. Tidak harus. Yang penting keisi. Tetapi juga tidak boleh sembarangan. Pak, saya sarapannya kopi ya Pak, dicampur tambah rokok Pak, ditambah dengan ini. Wah, salah juga.